Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar, di mana kita akan membahas unsur-unsur, ciri, luas, dan keliling bangun datar, serta kesebangunan dan kekongruenan. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh CSR PT Infomedia Nusantara. Kenalin, aku Rafahana Suraya Akhir. Panggilannya Rafahana. Aku mahasiswa di Fakultas SAPPK Institut Teknologi Bandung Angkatan 2023. Dalam UTBK SNBT yang lalu, nilai PK dan PM-ku masing-masing 814,33 dan 677,84 dengan rata-rata keseluruhan 764,58. Bangun datar itu apa sih? Bangun datar adalah objek dua dimensi yang terdiri dari titik, garis, dan sudut. Jadi, kenapa dia disebut dua dimensi? Kamu bisa lihat dia panjangnya berapa dan lebarnya berapa, atau tingginya. Kalau garis kan kamu cuma bisa lihat panjangnya. Kalau ini dia punya dua dimensi, yaitu dimensi panjang dan dimensi lebar atau dimensi tinggi. Bagian-bagian bangun datar ada titik sudut, itu di sini. Ini titik sudut dari segitiga ada 3. Ada garis, ada sudut. Sudut ini perbentukan dari 2 garis. Ini sudutnya. Ada simetri putar. Nah, bagian-bagian dari bangun datar ada titik sudut. Contohnya di segitiga ini ada 3 titik sudut. 1, 2, 3. Ada garis. Segitiga ada 3 garis. Garis F, garis G, dan garis H. Ada sudut. Sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma pada segitiga ini. Dan simetri putar. Contohnya di segitiga ini bentuk awalnya. Ini T-nya ditandain ya. Sebenarnya T ini nggak ada, tapi buat nandain, kalau misalnya diputar 45 derajat, dia bakal ngadep ke sini. Kalau dia 110 derajat diputarnya, ternyata bentuknya juga sama kayak pas 0 derajat. Berarti ini simetri putar pertama, simetri putar kedua, lalu diputar lagi 165 derajat masih beda. Nah, pas 240 derajat, dia sama. Dia sama lagi bentuknya, bakal sama lagi kayak gini. Lalu ketika kita putar lagi, bentuknya beda lagi kan? Nah, nanti kalau kita putar lagi, dia bakal balik lagi ke posisi ini. Berarti dia udah 360 derajat putarannya. Berarti simetri putar dari segitiga ada 3, yaitu ketika ini segitiga sama sisi, yaitu ketika dia berada di 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Selanjutnya ada simetri lipat. Ada beberapa cara biar lipatannya itu pas gitu pembagiannya. Di segitiga sama sisi ada 3 simetri lipat. Yaitu kalau misalnya kita dari titik ini, lalu kita tarik ke bawah, siku-siku, bagian sini sama bagian sini bakal sama panjang, bakal sama luasnya. Lalu kalau dari sini, kita tarik garis tegak lurus ke sisi yang ini, bagian ini bagian ini bakal luasnya sama. Dan kalau kita tarik dari titik ini, tegak lurus di sini, sisi ini dan sisi ini bakal sama besar luasnya. Selanjutnya kita bakal belajar rumus keliling dan rumus luas masing-masing bangun datar. Yang pertama adalah segitiga. Sifat segitiga adalah memiliki 3 sisi, 1, 2, 3, memiliki 3 sudut, 1, 2, 3, dan memiliki total sudut 180 derajat. Ini harus diingat ya, 180 derajat. Nah, rumus keliling segitiga adalah keliling segitiga sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Nah, contohnya, jika diketahui AB sama dengan 10, AC sama dengan BC sama dengan 12, tentukan keliling segitiga tersebut. Ini 12, ini 12, ini 10. Berarti 12, 24, 34. Berarti keliling segitiga adalah 34 cm. Ini nggak ada satuannya, berarti 34 satuan luas. Berarti 34 satuan panjang. Nah, segitiga ada beberapa jenis. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 sisi sama panjang. Dan karena ketiga sisinya memiliki sisi yang sama panjang, ketiga sudut segitiga juga memiliki besar yang sama, yaitu 60 derajat. 60 di sini, 60 di sini, dan 60 di sini. Segitiga sama sisi, seperti yang sudah kita lihat tadi, memiliki 3 simetri lipat dan 3 sumbu simetri putar. Selanjutnya ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki 2 sudut sama besar, yaitu sudut yang ada di sini, di kaki-kakinya. Memiliki 2 sisi sama panjang, sisi kaki, yang ini, 2 ini, memiliki 1 simetri lipat, dan memiliki 1 sumbu simetri putar. Berarti dia simetri lipatnya cuma bisa sama besar kalau dipotong di bagian sini. Titik tingginya ya, di garis tingginya. Dan 1 sumbu simetri putar berarti dia baru bisa kembali ke
bentuk semula kalau dia sudah diputar 360 derajat. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki satu sudut miring yang di sini dan memiliki dua sisi tegak lurus, yaitu garis yang ada di sini dan di sini. Dia tegak lurus dengan satu sama lain. Segitiga siku-siku memiliki sudut 90 derajat atau siku-siku di salah satu sudutnya. Kalau di gambar ini, dia ada di sini. Dia juga tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang memiliki tiga sisi yang tidak sama panjang. Jadi sisi yang ini beda, sisi yang ini beda, dan sisi yang ini juga beda. Memiliki tiga sudut dengan besar yang berbeda. Bisa dilihat ya, kalau ini jelas banget kalau besarnya beda. Tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya kita bakal belajar tentang cara mencari luas segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah ketika kamu tahu panjang alas dan tingginya. Ini sudah dipelajari dari dulu ya, dari SD, yaitu pakai 1/2 alas dikali tinggi sama dengan luas. Nah, kalau di cerita ini tentukan luas segitiga di samping jika diketahui AB, AB di sini sama dengan 21 cm dan tingginya 12 cm. 12 cm. Berarti luas segitiga ini adalah setengah dikali 21 dikali 12. Coret, coret, 6 sama dengan 126 cm persegi. Selanjutnya adalah jika kamu mengetahui panjang ketiga sisi, maka bisa menggunakan luas sama dengan S. S ini adalah setengah dari keliling dikali S min A dikali S min B dikali S min C di akar kuadratkan. Yang pertama kita cari dulu kelilingnya sama dengan ini 12, ini 22, dan ini 20. Sehingga 4, 5, 54. Sehingga S sama dengan 2, bukan 27. Sehingga luas sama dengan 27. 27 dikurangin 12 sama dengan 15. 27 dikurangin 20 sama dengan 7. Dan 27 dikurangin 22 sama dengan 5. Sama dengan 27 kali 15, ya tahu berapa, 30. Ini 35, 20 tambah 7, 10 tambah 5, 200 ditambah 100 ditambah 70 ditambah 35. Sama dengan 300, 405, 405. 14.175. Selanjutnya, jika diketahui dua sisi dan satu sudut, rumusnya ada luas setengah AC dikali sinus beta. Nah, di sini AC yang ini AC kita tahu yang A dan C kan. Nah, beta ini harus sudut yang diapit oleh sisi A dan sisi C. Nah, bisanya di soal tentukan luas segitiga di samping jika diketahui A sama dengan 13 cm, C sama dengan 20, dan beta sama dengan 30 derajat. Jadi kita cari luas sama dengan setengah 13 dikali 20 dikali sinus 30 derajat. Sama dengan setengah 13 kali 20, 260, sinus 30 derajat setengah, 13 kali 20, 13 kali 20, ini 10, 45 sama dengan 13 kali 5 sama dengan 65 cm persegi. Selanjutnya, jika diketahui dua sudut dan satu sisi, kita menggunakan rumus A kuadrat sinus beta sinus gamma per 2 sinus beta ditambah gamma. Nah, sisi yang diketahui ini harus merupakan sisi yang ada di antara dua sudut ini. Jadi kali ini beta, ini gamma, ini sudut si A-nya yang diketahui. Kalau misalnya yang diketahui gamma ini dan misalnya ini alfa, berarti yang diketahui harus yang di sini. Dan kalau yang diketahui beta dan ini yang diketahui adalah alfa, berarti yang harus diketahui, sisi yang diketahui adalah sisi yang ini. Yang bisa dipakai. Nah, untuk soalnya, tentukan luas segitiga di samping jika diketahui A sama dengan 13 cm, beta sama dengan 30 derajat, dan gamma adalah 60 derajat. Luas sama dengan 13 kuadrat sinus 30 derajat sinus 60 derajat per 2 sinus beta 30 tambah gamma 60 sinus 90 derajat. Sama dengan 169 sinus 30 derajat setengah sinus 60 derajat akar 3 per 2 dibagi 2 sinus 90 derajat 1 kali 1 sama dengan 169 akar 3 per 8
cm segi. Selanjutnya setelah segitiga selesai, kita akan membicarakan segi 4. Ciri-ciri segi 4 adalah memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4, memiliki 4 sudut, 1, 2, 3, 4, dan memiliki total sudut 360 derajat. Rumus keliling segi 4 adalah keliling sama dengan A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Ada beberapa jenis segi 4. Yang pertama adalah persegi. Persegi memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Sisi ini sama dengan sisi ini, sama dengan sisi ini, sama dengan sisi ini. Memiliki dua diagonal berpotongan sama panjang, yang ini sini. Memiliki 4 sudut siku-siku. Sudut yang sini 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 sumbu simetri lipat. Itu 1, 2, 3, 4. Dan memiliki 4 sumbu simetri putar. Rumus luas dari persegi adalah sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Contoh soal dari luas persegi adalah tentukan luas persegi dengan sisi 4 cm. Karena luas persegi sama dengan sisi kuadrat, berarti luas dari persegi dengan sisi 4 cm adalah 4 kuadrat sama dengan 16 cm persegi. Selanjutnya ada persegi panjang. Ciri-ciri persegi panjang adalah memiliki sisi-sisi berhadapan yang kongruen, yang ini dan yang ini dan ini. Memiliki 2 diagonal berpotongan sama panjang, yang ini dan yang ini. Memiliki 4 sudut siku-siku, 1, 2, 3, 4. Memiliki 2 sumbu simetri lipat, 1 dan 2. Dan memiliki 2 sumbu simetri putar. Rumus luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Contoh luas persegi panjang adalah tentukan luas persegi panjang dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm. Karena luas persegi panjang sama dengan P dikali L, berarti sama dengan 3 dikali 2, sama dengan 6 cm persegi. Selanjutnya ada jejar genjang. Jejar genjang memiliki sisi-sisi berhadapan yang kongruen, yang ada di sini, dan di sini, di sini, dan di sini. Memiliki sudut-sudut berhadapan yang kongruen, yaitu sudut ini dan sudut ini, sudut ini dan sudut ini. Memiliki diagonal berpotongan di tengah-tengah, 1, 2, dan tidak memiliki, ini tengah-tengahnya, dan tidak memiliki sumbu simetri lipat dan sumbu simetri putar. Rumus luas dari jejar genjang adalah alas dikali tinggi. Tinggi dari jejar genjang itu yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini tingginya, alas dikali tinggi ini. Contoh soalnya, tentukan luas jejar genjang dengan alas 4 cm dan tinggi 3 cm. Ini bisa digambarkan kayak gini ya. Ini yang 3 cm yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Bukan yang ini, bukan tetot. Sehingga luasnya sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12 cm persegi. Selanjutnya ada trapesium. Trapesium memiliki sepasang sisi sejajar dan memiliki berbagai macam bentuk, yaitu trapesium siku-siku yang ini dan trapesium sama kaki yang ini. Ini bagian sisi sejajar yang ini dan yang ini, yang ini dan yang ini. Ini tingginya trapesium, masing-masing trapesium. Rumus luas dari trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Ini soalnya, tentukan luas trapesium jika panjang sisi sejajar adalah 3 cm dan 5 cm dan tinggi trapesium adalah 7 cm. Luas sama dengan atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Sama dengan atasnya 3, bawahnya 5, dikali tinggi 7 dibagi 2. Sama dengan 8 kali 7 bagi 2, sama dengan 28 cm persegi. Selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang memiliki satu sumbu simetri lipat di sini, dan tidak memiliki sumbu simetri putar. Layang-layang memiliki sisi berhadapan yang kongruen, ini dan yang ini, yang ini dan yang ini, memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar, yang ini dan yang ini. Dan memiliki 2 diagonal tegak lurus dengan panjang yang berbeda, yaitu yang ini dan yang ini. Rumus luas dari layang-layang adalah setengah D1 dikali D2. Selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat memiliki sudut-sudut berhadapan yang kongruen. 1, 2, 1, 2. Memiliki 2 diagonal dengan panjang berbeda, yang ini dan yang ini. Memiliki 2 sumbu simetri lipat, 1, 2. Memiliki 2 simetri putar, dan memiliki sisi-sisi tidak tegak lurus, yaitu sisi ini dan sisi ini dia nggak tegak lurus, sisi ini tidak tegak lurus, ini dan ini tidak tegak lurus, dan ini tidak tegak lurus. Rumus luas belah ketupat sama dengan rumus luas layang-layang,
yaitu setengah dikali D1 dikali D2. Contoh soal, dari luas bangunan yang layang, tentukan luas bangunan yang layang jika diagonal 1 memiliki panjang 10 cm dan diagonal 2 memiliki panjang 5 cm. Rumus luasnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan 25 cm persegi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang lingkaran. Ciri-ciri lingkaran adalah memiliki jari-jari dan diameter. Ini jari-jari, jadi yang titik pusat, dan ini jari-jarinya. Dan diameter. Diameter ini 2 kali jari-jari. Memiliki simetri lipat dan putar dengan jumlah terhingga, memiliki total sudut 360 derajat, dan memiliki titik pusat. Ini titik pusat. Unsur-unsur lingkaran, seperti yang sudah dibilang tadi, adalah titik pusat, jari-jari, dan diameter. Kemudian ada sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk ketika sudutnya ini ada di titik pusat, terus kita panjangin sampai ke keliling lingkaran. Dan sudut keliling. Sudut keliling ada di keliling, pusatnya ini ada, di sudutnya ini ada di keliling lingkaran, lalu ditarik ke keliling yang lain. Nah, kalau misalnya dia berada, kalau dia nanti ujungnya di tempat yang sama, kayak ini kan sudut pusat sama sudut kelilingnya sama-sama di sini ya. Sudut, sudut pusat akan memiliki besar 2 kali lipat daripada sudut keliling. Selanjutnya, lingkaran juga memiliki busur. Busur lingkaran ada di sini. Ini busur lingkaran. Jadi kalau misalnya, gimana cara nentuin berapa panjang busur lingkaran? Untuk menentukan panjang busur lingkaran, kamu tinggal mencari keliling lingkaran, lalu dikali sama per 360 derajat sudut sudut yang membentuk busur ini. Jadi kalau misalnya busur ini dibentuk di sini nih, di sini, ini kan sudut pusatnya. Berapa sudut pusat yang membentuk si busur ini? Misalnya alfa derajat. Berarti rumusnya sama dengan keliling dikali alfa derajat per 360 derajat. Selanjutnya, ada juga tali busur. Jadi tali busur ini adalah garis yang ditarik dari ujung busur, sini ujung busur, ke ujung busur yang lain. Berarti ini tali busurnya. Sementara itu, ada juga tembereng. Nah, tembereng ini adalah luas yang ini nih. Jadi antara tali busur dan busur ini kan ada ruang. Nah, ini namanya tembereng. Buat nyari tembereng, berapa tembereng kamu tinggal mengurangi berapa nih si ini bakal kamu kurangin sama luas segitiga yang di atasnya. Itu sama dengan luas tembereng. Selanjutnya ada juring. Nah, juring itu yang bentuk ini nih. Dari si titik pusat ini kan ditariknya. Sini, ke sini. Nah, luas yang ini adalah juring dari lingkaran. Untuk mencari luas juring, yang perlu kamu lakukan adalah menghitung luas lingkaran secara keseluruhan, kemudian dikali sama alfa derajat, yaitu besar sudut yang membentuk juring dibagi 360 derajat. Nanti hasilnya bakal jadi luas juring. Nah, nanti kalau luas juring dikurangi segitiga ini, hasilnya sama dengan luas tembereng. Selanjutnya ada apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke busur. Ini apotema. Ini apotemanya. Dia tegak lurus. Rumus keliling lingkaran adalah 2πr dan rumus luasnya adalah πr kuadrat. Contoh soalnya, tentukan keliling dan luas lingkaran jika jari-jarinya 5 cm. Kelilingnya sama dengan 2πr sama dengan 2π dikali 5 sama dengan 10 pi cm. Sementara untuk luasnya sama dengan πr kuadrat sama dengan pi 5 kuadrat sama dengan 25 pi cm persegi. Selanjutnya adalah kesebangunan dan kekongruenan. Dua objek bangun datar dikatakan sebangun ketika kedua bangun datar memiliki sudut dan sifat yang sama, namun memiliki ukuran yang berbeda.
Contohnya adalah miniatur Borobudur dan Borobudur asli. Ini kan Borobudur kan ya segitu-segitu aja. Maksudnya bentuknya ya gitu-gitu aja. Dengan proporsi yang sama, tapi ukurannya beda. Satu lebih kecil dari orang ini dan satu jauh lebih besar dari orang ini. Syarat kekongruenan adalah memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan memiliki sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama besar. Selanjutnya adalah kekongruenan. Dua objek bangun datar dikatakan kongruen jika kedua bangun datar sama persis. Kedua bangun datar memiliki ukuran, sudut, dan sifat yang sama. Contohnya adalah dua jendela rumah. Nah, kalau misalnya kekongruenan ini, kalau misalnya kamu putar, kalau misalnya si jendela ini kamu putar, tapi dia cuma kamu putar doang gitu, dia bentuknya kayak begini, cuman dia eh, sudutnya sama besar, sisi-sisinya sama besar. Nah, dia tetap kongruen, dia cuma sudutnya aja yang berubah. Maksudnya bukan sudutnya apa ya? Dia diputar aja gitu, tapi dia tetap kongruen. Karena syarat kongruen adalah memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau sudut yang ini dan sudut ini sama, 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 dan sudut ini sama, dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang yaitu sisi ini dan sisi ini, sisi ini dan sisi ini, sisi ini dan sisi ini dan sisi ini dan sisi ini sama panjang, dia masih tetap bisa dikatakan kongruen. Selanjutnya ada latihan soal yang bisa diakses di Google Form. Sebuah bangun, sebuah bangunan dibangun dalam bentuk lingkaran. Jadi ini bangunnya. Akan tetapi sayangnya bentuk lingkaran tidak memadai untuk membuat semua area bangunan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan. Sehingga hanya area berbentuk persegi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan bangunan tersebut. Jari-jari bangunan adalah 100 meter. Berapa luas area yang tidak dapat dipakai secara efektif? Nah, berarti kan yang nggak kepakai secara efektif yang ini ya. Berarti kan yang nggak efektif ini bisa kita hitung dengan luas lingkaran dikurangi luas persegi di dalamnya sama dengan luas tidak efektif. Untuk mengerjakan soal ini, pertama kamu harus tentukan dulu berapa sih besar persegi maksimal yang bisa ada di dalam kotak ini gitu. Eh, besar persegi maksimal yang bisa ada dalam lingkaran ini. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, dia 100 meter jari-jarinya. Nah, biar maksimal jarak titik A ke titik pusat lingkaran ini harus sama dengan panjang jari-jari. Karena kita udah tahu nih, ini kan segitiganya. Segitiganya ini 100, ini 100. Kita tinggal nyari nih panjang ini berapa. Untuk nyari panjang itu, saya kita ambil yang ini nih. Ini D, ini titik pusatnya kita kasih nama O ya. DOA, DOA, ini 100, ini 100. Nah, karena dia persegi, maka si perpotongan dua diagonal ini bakal jadi segitiga siku-siku. Sehingga ini siku-siku. Kan ini sama sama kaki nih, kita bagi dua aja. Kita bagi dua, ini jadi 45 derajat. Nah, kita mau nyari ini. Buat nyari ini, kita bisa pakai sinus 45 derajat sama dengan miring depan kali miring sama dengan X. X per 100. Sinus 45 derajat akar 2 per 2 sama dengan X per 100 sama dengan 50 akar 2. Berarti ini 50 akar 2. Ini 50 akar 2 sama dengan 100 akar 2. Total perseginya 100 akar 2 dikuadratkan sama dengan 2, 12, 12, 12, 20.000 cm. Kemudian kita hitung panjang luasnya, panjang kita hitung luas lingkarannya, luas lingkaran pi r kuadrat, R-nya 100 kuadrat sama dengan 10.000 pi. Sehingga yang tidak efektif sama dengan 10.000 pi min 20.000 cm atau 10.000 dikali pi min 2 cm persegi.
Selanjutnya ada soal nomor 2. Perhatikan gambar. Diketahui panjang AC, bentar. Diketahui panjang AC adalah 28 cm dan CED adalah sebuah segitiga sama kaki. Dengan titik E berada tepat di tengah perpotongan antara dua diagonal segi 4 ABCD. Tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, pertama-tama kan si setengah lingkaran yang ini, yang di sini, kan bisa nutupin ini ya. Jadi kita cuma cukup ngitung luas persegi dikurangi luas segitiga sama kaki yang di sini. Luas persegi sama dengan 28 cm kuadrat dikurangi segitiga 28 karena sama kaki. Ini bisa kita bagi di sini. Harusnya 14 ya, 11. Karena kan dia tepat di potongan diagonal. Jadi setengah dikali 14 dikali 28. Ini 14. Terus berarti tinggal 28 kuadrat. 28 kuadrat sama dengan 28 kuadrat sama dengan 784 dikurangi 14 kuadrat. 14 kuadrat sama dengan 196. Sama dengan 784 dikurangi 196, 7, 1, 6, 5, 8, 8. Sama dengan 588 cm kuadrat. Soal ketiga, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku yang sebangun dengan segitiga CDE. Sisi DE memiliki panjang 6 cm dan CE 10 cm. Jika diketahui DA ini sama dengan 16 cm, maka tentukan luas trapesium ABDE. ABDE ini ya. Trapesium itu kan atas tambah bawah dikali tinggi bagi 2 luasnya. Jadi kita perlu cari tahu ini berapa. Kalau sebangun kita perlu cari perbandingan antara segitiga CDE sama segitiga CAB. Yang sama-sama kita tahu kan ininya ya. Tapi kita cari tahu dulu ininya berapa. Yang dari CD ini 10, ini 6. Teorema Pythagoras berarti ini 8. 8 berarti dari sini yang ini sama dengan 24 cm. 8 berarti perbandingannya 8 dibanding sama 24 sama dengan bagi 8 1 banding 3. Ini segitiga CAB, ini CDE. Itu banding 3. Nah ini karena di bawah sini 6, ini 1 berarti kali 3 18 sama dengan CDE ya. Atas tambah bawah 6 tambah 18 dikali tinggi 16 dibagi 2 8 sama dengan 24 dikali 8 sama dengan 20 160 ditambah 32 192 cm persegi. Terima kasih kepada CSR PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai produksi materi ini. Studymates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat! Thank you for watching. See you in the next video.